Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari sekarang ya. Untuk mulai dari mata kuliah TTM online, untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan untuk hari ini kita akan belajar modul 4. Oke, dan untuk sekedar mengingat saja, Sistem Informasi Manajemen ini modul-modulnya ada 9. Kita sudah mempelajari ini satu, yaitu konsep besar sistem informasi sebelumnya. Yang kedua ada konsep dari sistem informasi, dan terakhir kemarin kita udah belajar modul ketiga waktu pertemuan kemarin, yaitu pengambilan keputusan manajemen dan informasi yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Dan sekarang kita akan belajar aplikasi sistem informasi untuk modul 4. Lanjut aja. Aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Ini untuk kegiatan belajar 1 dari modul 4. Kita lanjut aja. Dan ini awal untuk pembelajaran awal dari modul 4 ini. Sekedar mengingat-ingat aja yang sebelum-sebelumnya, modul-modul sebelumnya. Sistem informasi manajemen ada 6 komponen, yaitu ada input, model output, teknologi, basis data, dan kontrol. Di mana 6 komponen tersebut digabungkan akhirnya menjadi suatu sistem informasi manajemen. Namanya gitu ya. Sistem informasi di fungsi organisasi dapat berdiri sendiri dan terintegrasi satu sama lainnya. Jadi di mana sistem informasi itu di suatu organisasi itu dapat berdiri sendiri dan juga dapat terintegrasi satu sama lainnya. Contohnya kayak di suatu integrasi itu kayak satu departemen bisa diintegrasikan dengan beberapa departemen lainnya. Seperti itu. Dan yang keempat, era jejaring dan era data warehouse ini sistem informasi yang terintegrasi dengan basis data yang sudah terintegrasi sangatlah dibutuhkan. Jadi kan kita udah belajar nih di modul 1, kalau nggak salah, atau modul 2, ada beberapa tahapan era-era dari sistem informasi. Dan sekarang tuh udah ada era jejaring atau era data warehouse, di mana sistem informasi itu terintegrasi dengan basis data yang sudah terintegrasi sangatlah dibutuhkan. Jadi hal-hal yang sistem informasi ini sudah terintegrasi sama basis data sehingga dia sangat dibutuhkan. Jadi sekarang sistem informasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan di era sekarang. Seperti itu, yaitu era data warehouse atau era jaring. Seperti itu. Oke, konsen ya teman-teman. Terus setelah itu yang sangat populer saat ini adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang nama produknya yang paling terkenal itu nanti kita akan pelajari juga di modul ini, yaitu SAP, BNGD, AdWords, Oracle, dan PeopleSoft. Dan kita mungkin nanti akan belajar, nanti kita akan belajar SAP, yaitu produknya paling terkenal, produknya ERP yang paling terkenal. Seperti itu. Lanjut. Oke, di awal yaitu sistem-sistem informasi fungsional, di mana sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi-fungsi bisnis. Fungsi-fungsi bisnis diantaranya area akuntansi, produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber-sumber daya manusia. Di mana sistem informasi ini mempunyai fungsi-fungsi dari sendiri. Fungsi-fungsi bisnis itu antara lain ada difokuskan di setiap departemennya tersebut. Contohnya yang aku bilang itu area-areanya yaitu akuntansi, atau bisa jadi bilang juga departemen akuntansi, di bidang-bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Dan yang kedua, sistem-sistem informasi manajemen yang diterapkan di area fungsi tersebut dikenal dengan nama sistem informasi fungsional, atau bisa dikatakan fungsional information system, atau sistem-sistem informasi bisnis atau business information system. Jadi hal-hal yang tadi itu sistem informasi manajemen yang diterapkan di area-area fungsi-fungsinya masing-masing disebut fungsional information system atau business information system, yang terdiri dari sistem informasi pemasaran, sistem informasi faktura. Jadi kalau intinya seperti kayak sistem informasi yang diterapkan di akuntansi, bisa dikatakan sistem informasi akuntansi, diterapkan di produksi, sistem informasi produksi, dan lain-lain. Sama sejenis ya, seperti bisa dilihat di tulisan di PPT ini. Kita lanjut aja. Dan ini dari gambar-gambar ini yaitu contoh-contoh dari sistem informasi fungsional. Contohnya dari akuntansi nih. Akuntansi, terus ada di bawahnya kan diserapi sistem fungsional akuntansi, di bawahnya tuh ada kayak modul-modulnya kayak utang, piutang,
penganggaran, dan lain-lain. Mungkin kalau yang nggak kelihatan di presentasi saya, bisa dilihat di bukunya ya. Kayak gitu. Terus kita lanjut aja sekarang. Ada pemasaran, ada sumber daya manusia, ada produksi atau operasi, ada juga keuangan. Jadi yang di bawah-bawahnya itu adalah bagian dari akuntansi. Saya jelasin ya, seperti sistem informasi fungsional dari akuntansi, ada utang, ada piutang, penganggaran. Jadi benar-benar dalamnya akuntansi itu seperti apa, modul-modulnya tentu ada apa di dalamnya akuntansi. Seperti juga di dalam pemasaran, ada perencanaan harga, riset pasar, terus ada perencanaan distribusi, dan lain-lain. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya, ini adalah contoh-contoh dari sistem informasi fungsional dan yang telah diaplikasikan. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, kita akan bahas sistem informasi akuntansi. Jadi kan udah banyak tuh ya yang aku jelasin, dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi sumber daya manusia. Maka kita bahas satu-satu di sini. Oke, dari kita awal itu ya sistem informasi akuntansi. Akuntansi itu menyediakan cara untuk menyajikan dan meringkas kejadian-kejadian bisnis dalam bentuk informasi keuangan kepada para pemakainya. Jadi ini contoh penjelasan umum dari akuntansi ya. Jadi akuntansi itu kayak menyediakan cara-cara untuk menyajikan dan meringkas kejadian-kejadian bisnis dan bentuk informasi keuangan. Jadi kayak akuntansi itu seperti itulah penjelasannya ya. Terus sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Itu sistem informasi akuntansi ya. Sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi atau sering disebut SIMAK atau SIA merupakan sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi dan menghasilkan suatu laporan keuangan. Jadi sistem informasi ini kan tadi ada input, ada proses, ada output kan. Kalau masih ingat pelajarannya kemarin saya jelaskan. Jadi output yang dikeluarkan dari sistem informasi akuntansi ini itu berupa kayak melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan suatu keuangan. Banyak macamnya, cuman dari ini adalah sebagian yang telah laporan yang dikeluarkan oleh sistem informasi akuntansi. Seperti itu ya. Lanjut aja. Sistem informasi akuntansi yang kedua, yaitu sistem informasi akuntansi manual mempunyai beberapa sistem bagian atau subsistem yang berupa siklus-siklus akuntansi. Jadi ini kayak sistem akuntansi ya, bukan sistem informasi akuntansi. Jadi kayak sistem akuntansi yang manualnya, yang awal-awalnya lah ya. Seperti itu yang belum dimasukkan sistem informasi itu kayak punya sistem-sistem bagian atau dibilang subsistem yang berupa siklus-siklus akuntansi itu seperti contohnya seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, siklus konversi, siklus manajemen sumber daya manusia, dan siklus buku besar atau pelaporan keuangan. Jadi kalau mungkin sudah berkutat sama akuntansi, mungkin ngerti ya untuk masalah yang ini, seperti apa akuntansi tersebut. Jadi ini siklus-siklus yang berada di akuntansi yang awalnya ada dan akan nanti dimasukkan ke sistem informasi akuntansi tersebut. Kita lanjut. Oke, sistem informasi akuntansi. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian penjualan, otoritas kredit, pengambilan barang, pengiriman barang, penagihan, sampai penerimaan kas. Di siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan dimulai dari bagian-bagian ini ya. Terus habis itu ada siklus pengeluaran kas, merupakan prosedur pengeluaran kas dari proses pembelian sampai ke proses pembayarannya. Jadi siklus pengeluaran kas itu prosedurnya pengeluaran kasnya dari proses pembelian sampai proses pembayaran. Siklus konversi merupakan siklus produksi dari bahan mentah sampai ke barang jadi. Jadinya maksud dari siklus konversi itu yaitu dari mana bahan mentah sampai ke barang jadi itu seperti apa ya, siklus produksi lah seperti itu. Siklus akuntansi merupakan prosedur yang juga yang berfungsi sebagai penghubung interface antara fungsi-fungsi organisasi. Jadi di mana prosedur yang berfungsi sebagai penghubung interface ya. Jadi kayak interface itu kayak ya tampilannya lah kayak gitu ya. Ini dimana sebagai penghubung atau interface, juga dibilang interface itu penghubung atau mungkin tampilannya, siklus akuntansi akan membawa output dari suatu fungsi menjadi input ke fungsi lainnya, termasuk dari fungsi akuntansi seperti itu. Lanjut, dan ini gambar dari siklus akuntansi, di mana inputnya itu siklus pendapatan, pengeluaran, konversi, siklus sumber daya manusia daya manusia ini kok tulisannya sumber manusia daya ya, terbalik, sumber daya manusia, terus siklus buku besar dan pelaporan. Nah, habis itu dimasukkan data keuangan jadi suatu model akuntansi
dan akhirnya menjadi suatu output laporan-laporan operasi, laporan-laporan pengambilan keputusan manajerial, dan laporan-laporan stewardship seperti itu. Kita lanjut aja. Pasti dalam sistem informasi akuntansi, karena sistem informasi akuntansi ini kalau kalian masih ingat gambar yang saya tampilkan waktu TTM pertemuan kemarin, yaitu dasar dari segala fungsi ya sistem informasi ya. Jadi benar-benar dasarnya itu sistem informasi akuntansi, sehingga nanti ada fungsi-fungsi dari sumber daya manusia, fungsi pemasaran, fungsi macam-macam. Dia memang panjang ini untuk sistem informasi akuntansi kita bahasnya. Jadi melalui informasi yang dihasilkan sistem informasi ini mempunyai 3 tujuan utama. Ini katanya Wilkinson 2000. Jadi contoh-contohnya itu sistem informasi mempunyai 3 tujuan utama. Jadi tujuan-tujuannya dari sistem informasi akuntansi ini yaitu satu, untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari, jadi day-to-day operation, mendukung pengambilan keputusan manajemen, ya jelas. Ini mungkin untuk manajer-manajer akuntansi, mungkin direktur-direktur tinggi akuntansi itu pasti membutuhkan ini untuk keputusan manajemen ya. Terus untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Dan pastinya laporan-laporannya nanti itu pasti untuk pertanggungjawaban. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Sistem informasi pemasaran. Sekarang kita udah ke sistem informasi pemasaran ya. Sistem informasi pemasaran atau SIMPEM adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi. Di mana sistem informasi pemasaran ini tugasnya umumnya seperti yang tadi yang sudah saya bacakan, yaitu dalam advertising, penjualan, promosi, dan macam-macam. Jadi itu dari penjelasan dari sistem informasi pemasaran, atau bisa dikatakan SIMPEM. Sistem informasi pemasaran dapat dikelompokkan ke dalam 5 macam kelompok informasi, yaitu informasi mengenai tempat, place, produksi, promosi, atau promotion, harga atau price, dan informasi terintegrasi dari keempatnya, integrasi mixing. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi integrasi dari tempat, produk, promosi, dan harga. Seperti itu. Kita lanjut. Sistem produksi terdiri dari 2 macam, yaitu ini yang tadi sebelumnya ya. Yang tadi yang di sini kelompok dari 5 macam kelompok informasi yang ada di sistem informasi pemasaran. Sistem produksi terdiri dari 2 macam, yaitu sistem produksi fisik dan sistem informasinya. Jadi di mana tuh ada sistem informasi produksi fisik dan juga ada sistem informasi di sistem produksi tersebut. Seperti itu. Sistem produksi ya, kita lanjut aja. Mbak Yusni bisa dengar kan kata-kata saya? Kita lanjut aja ya. Sistem produksi fisik yaitu sistem pengendalian alat-alat produksi, sering disebut PCS atau Production Control System. Jadi ikat namanya baik-baik ya, bakal nanti akan keluar di setiap pelajaran selanjutnya ya, PCS atau Production Control System. Jadi diikat baik-baik. PCS itu apa? Oke, sistem produksi fisik yaitu sistem pengendalian alat-alat produksi. Jadi itu sistem kendalian alat-alat produksi. Yang contohnya sistem ini beroperasi di level tingkat bawah. Ya masih ingat ya, level tingkat bawah itu apa? Operasional kan ya. Yang sudah saya lihat piramida kemarin. PCS terdiri dari CAD, CAM, robot, dan SIM. Atau bisa dilihat katakan CAD itu Computer Aided Design, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk membantu proses perancangan, misalnya perancangan produk. Jadi PCS ini ada banyak macamnya, ada 1, 2, 3, 4. Ini jenis-jenisnya ya, yang bergerak di bidang production control system atau PCIS. Yang ada CAD pertama, yaitu CAD ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk membantu proses perancangan. Iya, seperti itu. Jadi itu mesin-mesin gitulah, seperti itu ya. Proses perancangan, misalnya perancangan produk. Jadi ini kayak mesin, seperti itu. Komputer namanya juga komputer ya, pasti mesin. Gitu. Setelah itu, Computer Assisted Manufacturing atau CAM merupakan sistem komputer yang membantu proses produksi supaya lebih efisien dan efektif. Jadi ini mesin komputer yang membantu proses produksinya itu lebih efisien dan efektif. Kalau kalian bisa lihat di pabrik, mungkin yang sering-sering ke pabrik, bisa ngeliat juga, misalnya ada kan sistem-sistem yang otomatis tanpa dikerjakan oleh tangan-tangan dari kalian, atau mungkin tangan-tangan dari kita yang pernah kerja di pabrik. Jadi
Kayak gitulah contohnya ya. Jadi ini adalah suatu sistem komputer yang satunya CAD atau mungkin CIM mungkin atau enggak. Nanti dari robot atau CIM gitu ya, SIM seperti itu. Kita lanjut aja. Oke, ini robot. Robot digunakan untuk menggantikan manusia dan pekerjaan yang membutuhkan kegiatan tinggi dan pekerjaan yang bahaya. Robot itu pastinya bukan hanya untuk menggantikan manusia ya, pastinya dia untuk membantu manusia juga untuk melihat bagaimana membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang bahaya. Jadi kan daripada nyawa hilang satu, lebih baik robot hilang satu kan. Jadinya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bahaya. Itu juga fungsi dari robot-robot seperti itu. Selanjutnya ada Computer Integrated Manufacturing atau SIM, merupakan sistem-sistem gabungan terintegrasi antara sistem produksi fisik, CAM atau robot dengan sistem informasi produksinya. Jadi di mana sistem-sistemnya gabungan terintegrasi. Jadi sistem integrasi lah antara SIM itu sama robot. Jadi dengan sistem ada produksi ditambah dengan sistem informasi produksinya seperti itu. Berbeda dengan PCS, sistem informasi pemakmuran atau sistem informasi produksi atau SIMPRO adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Iya, saya sedikit agak pilek, Mbak. Jadi tolong maklumi aja ya. Terus berbeda, jadi kita lanjut dulu. Aduh, saya sampai lupa sampai mana. Dengan berbeda dengan PCIS, sistem informasi pemakmuran atau sistem informasi produksi SIMPRO adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Ya, sistem ini udah kita berlanjut ke sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi atau SIMPRO dapat dikelompokkan ke dalam informasi mengenai proses produksi, ketersediaan, kualitas produksi, dan biaya produksi. Seperti itu. Lanjut ya. Ini sistem informasi produksi atau bisa dikatakan SIMPRO. Sekarang kita lanjut ke sistem informasi sumber daya manusia. Di mana sistem informasi sumber daya manusia atau SIM SDM adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas manajemen seperti biasa lah sumber daya manusia itu ya, perekrutan, seleksi karyawan baru, penerimaan karyawan baru, penempatan karyawan, penilaian performa, dan pelatihan dan pengembangan. Jadi kayak mengulas masalah pelatihan dan pengembangan gitu ya. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi sumber daya manusia ini atau SIM SDM dapat dikelompokkan ke dalam informasi mengenai perencanaan tenaga kerja. Ini jadi kayak output-outputnya dari sistem informasi yang sumber daya manusia ini ya atau SIM SDM. Jadi gimana keluarnya tuh kayak laporan pengolahan tenaga kerja, rekrutmen seperti apa, benefit yang ada kita dapat dari sumber daya manusianya, sama gimana kita dapat dari lingkungan kerja di perusahaan tersebut seperti itu. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau SIMKEU adalah sistem informasi yang mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Jadi di mana dia sistem informasi keuangan ini yang mengontrol masalah keuangan di perusahaan ya. Terus di mana juga dia tugasnya sebagai alokasi dan kontrol masalah keuangan ya. Terus habis itu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi keuangan dapat dikelompokkan dalam informasi misalnya forecast. Atau forecast itu ramalan keuangan, modal kerja kita atau modal dari perusahaan, modal investasi, pendanaan, budget modal, dan anggaran-anggaran pajak. Ini laporan yang disediakan oleh sistem informasi keuangan ya. Oke, sekarang kita udah lanjut ke ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini sangat terkenal sampai sekarang karena sangat membantu. Jadi ERP ini adalah perangkat lunak atau software paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. Jadi ERP ini yaitu suatu software atau perangkat lunak yang suatu aplikasi lah disebutin ya yang terintegrasi terus bisa digunakan di seluruh bagian dari organisasi. Jadi bisa digunakan oleh seluruh bagian di suatu organisasi seperti itu. Terus ERP termasuk Transaction Processing System atau TPS.
Tadi udah tahu kan TPS itu apa? Ditambah dengan sistem informasi fungsional yang terintegrasi. Aplikasi ERP meliputi fungsi-fungsi akuntansi, keuangan, sumber daya, manusia, pemasaran. Jadi gabungan-gabungan gitu ya. ERP ini adalah gabungan-gabungan dari sistem fungsi-fungsi keuangan, fungsi-fungsi akuntansi, dan macam-macam tadi yang udah saya sebutkan, sumber daya manusia, pemasaran, logistik, dan macam-macamnya ya. Jadi itu semua fungsi itu digabungkan dalam ERP seperti itu. Aplikasi ERP ini. Dimana aplikasi ini fungsinya itu fungsi akuntansi meliputi modul-modul seperti buku besar, piutang, dagang, aktiva tetap, dan macam lainnya. Contohnya seperti itu ya. Jadi benar-benar dia ERP ini menggabungkan semua fungsi-fungsi dari sistem informasi, digabungkan semua seperti itu. Jadi dibuat terintegrasi lah istilahnya ya, digabungkan seperti itu. Jadi bisa lebih memudahkan. Jadi dalam satu aplikasi tersedia dari fungsi akuntansi itu tersedia banyak sistem informasi lah seperti itu yang sudah digabung. Jadi kita nggak usah terpisah-pisah lagi untuk mencari-nyari sistem informasi di setiap departemennya seperti itu. Ingat ya. Oke, paket ERP berbeda dengan paket-paket komersil yang lainnya. Perbedaannya adalah sebagai berikut. 1. Modul-modul ERP terintegrasi lewat basis data yang umum. Udah tahu kan basis data itu seperti apa? Basis data itu kan penyimpanan ya, penyimpanan data seperti itu. Sebagai misalnya, apabila terjadi transaksi order penjualan di suatu tempat, maka hasil dari transaksi ini akan langsung berakibat di basis data untuk modul lainnya, misalnya modul akuntansi, logistik, dan pengiriman. Kedua, modul ERP dirancang sesuai dengan proses bisnis yang mengikuti proses rantai nilai atau value chain atau rantai penyediaan atau supply chain. Jadi, contohnya ya, kalau mungkin gambarannya aja untuk ERP itu. Jadi misalnya kalau kalian misalnya dalam di data akuntansi atau keuangan, misalnya menurunkan biaya apa, biaya pemasaran atau biaya pembelian suatu tuh, nanti di data yang lain, di departemen lain, di departemen logistik atau departemen apa itu berpengaruh juga datanya, jadi sudah terintegrasi, jadi udah termasuk terupdate juga. Jadi nggak perlu misalnya kalau berdiri sendiri ya sistem informasi keuangan sama sistem informasi akuntansi, itu kan berdiri sendiri biasanya. Jadi kalau mau update ya cuma terupdate yang di sistem informasi keuangan. Terus tapi yang di supply chain kan juga saling berhubungan juga kan masalahnya. Kalau yang di keuangan, jadi sudah di akuntansi itu misalnya untuk gaji pokok karyawan dikurangi menjadi 3 juta per bulan misalnya. Tapi kita juga harus update di akuntansi itu seperti apa. Jadi nantinya kalau sudah di ERP ini sudah tergabung sistemnya. Jadi dari di awal kalau kalian sudah ngeklik misalnya gaji pokok dari karyawan 3 juta, maka nanti di sistem-sistem lainnya juga sudah terupdate seperti itu. Jadi berpengaruh juga sama sistem yang lainnya. Jadi kalau salah ngeklik aja bisa mempengaruhi setiap modul yang ada di sana, setiap departemennya. Jadi bakal kena ribet juga. Jadi benar-benar aplikasi yang terintegrasi dan berbahaya banget kalau terjadi kesalahan pengisian di dalamnya. Jadi benar-benar harus teliti di sini. Lanjut lagi. Ini kata Martin et al. 2002. Jadi membagi 2 tujuan organisasi membeli paket ERP yaitu sebagai berikut. Jadi ini menurut Martin ya, tahun 2002, di mana organisasi yang membeli paket ERP ini mempunyai suatu tujuan. Satunya untuk menerapkan aktivitas-aktivitas mata rantai atau value chain, yaitu aktivitas mulai dari logistik, bahan mentah, produksi, logistik bahan jadi, penjualan dan pemasaran dan jasa purna jual. Yang kedua, untuk mendukung aktivitas bisnis fungsional meliputi proses-proses akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi lainnya. Jadi benar-benar untuk mensupport dari produksinya lah, dari logistik, itu masalah logistik, dan juga dari fungsi-fungsi dari aktivitas bisnis di perusahaan atau organisasi tersebut. Seperti itu ya. Kita lanjut. SAP atau System Analysis and Programming Curriculum. Ini adalah SAP. Ini yang saya bilang tadi itu, kalian benar-benar harus tahu, ini namanya SAP, yaitu nama softwarenya ERP. Jadi kan ERP itu secara keseluruhan tuh bukan nama aplikasinya ya, tapi nama suatu aplikasi, tapi bukan nama aplikasinya. Contohnya ya, misalnya kayak apa ya contohnya? Misalnya kayak
Mozilla atau mungkin Internet Explorer, Mozilla Firefox atau mungkin Google Chrome, itu namanya aplikasinya itu aplikasi internet, tapi namanya Mozilla Firefox kayak gitu. Contohnya ya. Jadi ini tuh aplikasi ERP tapi namanya ada aplikasi ERP itu kayak nama-nama ini kayak kayak apa ya? Kayak banyak lah nama aplikasinya ERP itu banyak macamnya dibuat sama orang. Nah, SAP ini nama suatu aplikasi atau program dan sekarang ada punya perusahaan sendiri. Jadi gitu Mbak Sulastri ya. Jadi ada ininya, dia juga punya perusahaan sendiri lah sama kayak Google seperti itu. Google bisa juga bisa kayak Google, terus kayak Facebook. Jadi kan Facebook juga nama aplikasi sendiri, dia buat nama perusahaannya juga Facebook kayak gitu loh. Jadi SAP itu nama program ERP, salah satu nama program ERP. Seperti itu. Nanti kan kita lihat di awal kan, banyak banget nama aplikasi ERP seperti itu. Ya, nama program komputer, jelas nama program komputer, Mbak. Iya, nama program, tapi dibuat juga kayak Facebook itu kan, nama perusahaannya juga Facebook gitu loh. Jadi sama ya. Sama, SAP nama ininya juga ada, nama perusahaannya juga SAP. Seperti itu. Oke, jadi ini sejarahnya ya, didirikan tahun 1972 oleh mantan karyawannya IBM. Terus selanjutnya dia yang membuat berganti nama menjadi sistem ini. Terus akhirnya dia juga membuat SAP ini di kantor di Jerman, di Waldorf, seperti itu. Terus dari pengembangannya, produk pertama SAP adalah aplikasi SAP R2 yang dikeluarkan tahun 1979. Aplikasi SAP ini dijalankan di komputer mainframe, di mana berarti atau tweeters, yaitu di mana menggunakan dua tingkatan, dengan tingkatan pertama adalah dalam terminal dan tingkatan kedua adalah mainframe dengan basis datanya. Jadi kalian kayaknya agak susah memahami yang paragraf kedua ya. Jadi ini kayak komputer zaman dulu tuh nggak secanggih sekarang, dia kayak ada beberapa tingkatan gitu ya. Seperti itu. Dimana terus yang paragraf ketiga yaitu SAP sangat terintegrasi, maka pertukaran informasi akan jadi global. Jadi dimana dikatakan ya tadi kan ERP itu kan kayak seperti apa, jadi benar-benar ini sistem yang sangat luas, jadi diimplementasikan di suatu perusahaan yang sangat besar dan ini sistem yang terintegrasi. Jadi kalau udah diklik ganti misalnya udah ganti jumlah harga atau jumlah pasok, jumlah ini. Oke, terus kayak gitu ya. Jadi benar-benar terintegrasi gitu sistemnya. Jadi benar-benar global seperti itu. Oh iya Mbak, oke. Terus kita lanjut lagi ya. Jadi contohnya ini ya, item yang dibeli oleh manajemen material akan dikirim langsung ke bagian akuntansi keuangan dan pengendalian. Jadi misalnya dari sistem logistik, manajemen material, dia mau beli barang tuh, material-material apa untuk produksi. Jadi udah terupdate tuh dari sistem bagian akuntansi keuangan sama sistem pengendalian orang departemen yang mengontrol lah pembelian material. Jadi sudah tinggal diklik aja dari sistem informasi yang ada di tempatnya mereka di departemen ini, departemen material misalnya, untuk membeli apa, tinggal diklik misalnya mau beli barang kain berapa meter, seperti itu 3 meter misalnya. Ini juga udah tahu, jadi juga di bagian akuntansi tanpa mereka meminta. Misalnya saya pengen dari akuntansi minta uang berapa ratus ribu untuk beli kain 3 meter, jadi tinggal klik aja di sistemnya itu 3 meter ini dengan harga berapa. Jadi nanti dari akuntansi itu udah ngelihat, oh iya, tinggal tanpa harus langsung datang ke departemennya, nanti dari akuntansi udah transfer uang ke departemen material kayak gitu. Terus dan dari departemen pengendalian bisa ngelihat kayak gitu, bisa melihat, mengontrol, jadi material-material apa yang dibeli dari departemen ini, material ini, seperti itu contohnya ya. Jadi sistem-sistemnya sudah terintegrasi. Implementasi SAP menentukan keberhasilan penerapan SAP, di mana implementasi SAP ini memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Keberhasilan implementasi SAP artinya ditentukan oleh seluruh elemen dalam suatu organisasi. Nah, kalau kalian tahu, implementasi SAP ini sangat mahal. Ini nggak bisa dibajak aplikasinya, dan juga aplikasinya benar-benar aplikasi besar. Dan untuk biaya
biaya ini udah satu paket nih ya, implementasi SAP atau sistem ini, aplikasi ini, udah pelatihannya, sudah biayanya, jadi pelatihan untuk setiap orang di organisasinya, terus juga biayanya untuk implementasinya tuh mahal banget. Jadi bisa mahal banget. Jadi bisa sampai sekali implementasi itu bisa sampai di atas 2 miliar. Cuman sistem seperti ini. Seperti itu. Oke, lanjut yang baru datang lanjut aja ya. Terus untuk SAP ini benar-benar bukan program yang biasa ya, seperti itu. Jadi ini tuh langsung diimplementasikan. Itu tidak langsung implementasi langsung dipakai itu nggak bisa. Soalnya kan mesti belajar juga tuh orang-orang di organisasinya. Jadi benar-benar satu paket pelatihan, biaya implementasi SAP, instalannya dan macam-macamnya itu bisa sampai 2 miliar lebih. Kalau bisa sih mungkin 2 triliun mungkin ya, karena saya belum nggak pengalaman juga ya. Saya pernah belajar sih dulunya, cuman nggak pernah tahu di perusahaan tuh dia implementasikannya sampai berapa biayanya nggak tahu. Tapi setahu saya kira-kira ya sekitar itu, mahal banget itu miliaran. Jadi benar-benar ini bukan aplikasi sembarangan dan benar-benar bisa membantu kinerja dari setiap perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Makanya perusahaan yang mengimplementasikan aplikasi ini pasti perusahaan-perusahaan besar. Ya duit perusahaan lah. Bukan duit siapa lagi, maksudnya duit saya. Oke, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan belum? Ada yang ditanyakan untuk masalah SAP dan ERP sebelumnya? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2, yaitu aplikasi sistem informasi di level-level organisasi. Oke, sistem informasi di level bawah. Sekarang kita bahasnya sistem informasi dulu, mengenai penerapan sistem aplikasi sistem informasinya ya. Oke, sistem-sistem informasi di level bawah. Tujuan tetap dari sistem informasi di level bawah ini itu untuk menjawab pertanyaan rutin untuk keperluan mengkontrol arus dari transaksi yang terjadi di organisasi, di mana dia bisa mengontrol arus dan transaksi yang terjadi di level bawah organisasi ya, sama level atas juga kayaknya mereka bisa kontrol juga. Ya nggak usah terlalu dihafalin aja, dimengerti aja ya Mbak. Jadi lebih baik ngerti aja dulu, nanti kalau udah ngerti pasti gampang ingatnya. Oke, sistem informasi semacam ini berbasis pada transaksi yang disebut dengan transaction processing system. Sudah dibahas berapa kali-kali kan, jadi kalian harus tahu transaction processing system itu apa. Yang telat bisa mungkin belajar TPS itu apa, tadi udah dijelasin sebelumnya. Setelah itu ada Processing Control System, PCIS. PCIS itu sudah dibahas di kegiatan belajar 1 modul ini juga. Terus PCIS bagian dari sistem informasi produksi untuk level bawah. Nah tadi udah jelasin juga ya PCIS itu untuk level bawah. Jadi benar-benar production control system itu untuk level-level operasional seperti itu. Lanjut ya. Oke. Iya kalau ngerjain tugas untuk yang lain bisa dapat nilai A ya. Terus juga nilainya bagus. Untuk ujian bisa dapat nilai A kok. Tenang aja. Ya gitu, jadi modul-modul yang sebelumnya itu juga berhubungan, jadi kalian harus ngerti-ngerti dulu untuk modul-modul sebelumnya, jadi baru bisa lanjut ke modul yang lainnya. Makanya benar-benar diperhatiin banget setiap pelajarannya ya. Jadi kalau yang belum ngerti lagi bisa dilihat di YouTube gimana apa yang saya udah ajarkan sebelumnya. Kalau masih ada ditanyakan bisa langsung tanya saya pribadi aja ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu aja. Sistem-sistem informasi di level menengah. Sistem-sistem informasi level menengah ini diantaranya adalah sistem takar atau expert system, bisa dikatakan ya. Terus jaringan neural atau GNB, atau bisa disebut dengan artificial neural network. Terus ada SPK, udah saya bahas kemarin juga SPK, yaitu decision support system. Ini udah ada di segi ketiga yang kemarin udah saya munculin ya. Jadi sekarang kita bahas lebih dalam lagi untuk masalah yang ini. Terus ada group support system atau GSS seperti itu.
Terus ada SIG atau sistem informasi geografis yang sudah saya jelaskan tadi, atau GIS bahasa Inggrisnya, Geographic Information System. Seperti itu. Lanjut ya. Sistem pakar, kita akan bahas semuanya ini secara detail sekarang ya. Itu entah itu sistem pakar, neural network, atau SPK, GSS, SIG, dan G. Seperti itu ya. Semua kita bahas secara detail sekarang. Kemarin sebenarnya sudah tunjukkan di level-level mana diterapkan. Kalau yang ini kan di level menengah ya. Tadi kan udah di level bawah tuh yang PCIS dan macam-macamnya. Sekarang yang sudah level menengah ini banyak banget sistem informasi yang diterapkan. Jadi bisa langsung kalian sekarang bisa tahu lebih jelas tentang aplikasi sistem informasi yang di tiap tingkatannya. Seperti itu. Jadi sekarang kita bahas untuk di level menengah. Ini adalah sistem pakar atau expert system. Di mana sistem informasi yang expert system ini yaitu sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Sistem pakar ini dapat berisi dengan pengetahuan atau knowledge dari satu atau lebih pakar. Jadi sistem informasi pakar atau expert system ini didapat dari pakar-pakar yang dimasukkan dalam sistem informasi gitu. Jadi pendapat-pendapat dari pakar, orang-orang yang peneliti lah gitu ya, orang-orang pakarnya dalam bidang-bidang tertentu itu dimasukkan pengetahuannya ke sistem informasi. Jadi itu kayak sistem informasi pakar. Jadi kayak orang-orang yang expert lah kayak gitu ya. Yang pengetahuannya ya tentang teori-teorinya tersebut itu loh. Yang kayak tadi siapa tuh namanya Martin kayak gitu-gitu dimasukin ke dalam sistem informasi sehingga namanya yaitu expert system atau sistem pakar seperti itu. Di mana sistem pakar ini mempunyai 3 komponen utama yaitu user interface, inference engine, dan knowledge base. Mungkin yang nggak bisa jelas kelihatan di PPT saya, bisa lihat di buku. Jelas kan ya di situ. Di bukunya, kalau emang nggak jelas di PPT saya. Di mana kita mulai dari user interface, yaitu merupakan media yang digunakan oleh sistem pakar untuk berhubungan dengan input atau menerima data dan pertanyaan konsultasi dan output menghasilkan jawaban dengan pemakainya. Seperti itu. Ini kayak interface, kayak bagian paling depannya lah ya untuk mau menginputkan sesuatu gitu. Oke, terus ada inference engine, yaitu Terus ada inference engine adalah perangkat lunak. Ini yang tengah-tengah ya, bisa dilihat gambarnya yang nomor 2 inference engine. Tadi kan interface tuh nomor 1. Ini kayak dia tadi kayak bagian depannya lah yang menerima input dari kita seperti itu ya. Yang kedua yaitu inference engine, di mana perangkat lunak di sistem pakar yang akan mengevaluasi aturan-aturan atau rules yang disediakan oleh knowledge base atau yang dihasilkan oleh nanti knowledge base yaitu yang ketiga, dengan urutan-urutan tertentu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemakai sistem dan alasan-alasan konsultasi dengan pemakai sistem. Seperti itu. Yang ketiga, ada knowledge base dibentuk dari aturan-aturan rules yang berkaitan dengan yang lainnya. Pengetahuan disimpan di knowledge base ini diambil dari kepandaian pakar. Jadi ini kayak database pandaian pakarnya tuh di sini ya, knowledge base. Mana nanti inference engine ini tugasnya untuk menyeleksi lah seperti itu, baru nanti masuk ke knowledge base, habis itu baru keluar ke output seperti itu. Cukup ya, itu sistem pakar. Lanjut kita ke jaringan neural artificial atau bisa dikatakan artificial neural network. Ini yang saya pelajari juga nih, sekarang masih saya pelajari juga ini artificial neural network sistemnya, yaitu jaringan neural buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia, di mana perancakan dari jaringan neural artifisial diilhami dengan struktur dari otak manusia. Jadi ini sistem yang berasal dari otak manusia. Itu jadi benar-benar dia berevolusi terus ya. Itu benar-benar meniru dari otak manusia, struktur manusia. Ya seperti itulah Mbak. Terus jaringan neural artifisial dapat belajar, maka jadi kayak sistemnya itu kayak bisa belajar sendiri gitu. Di mana jaringan neural artificial ini dapat dilatih dan mengembangkan diri sendiri sehingga hasil yang diberikan oleh jaringan neural artificial tidak harus sama
dari waktu ke waktu. Jadi dia benar-benar kayak otak manusia. Seperti itu, sistem yang dibuat bisa belajar sendiri, hampir sama kayak robot. Seperti itu. Jadi sistemnya itu bisa berkembang, bisa belajar, kayak gitulah, seperti itu ya dari waktu. Jadi sehingga jawabannya nggak mentok kayak sistem lain yang kita input sesuatu, keluarnya ini. Jadi ini benar-benar kayak sistem yang kayak mengumpulkan suatu informasi terus dikembangkan sendiri, seperti itu. Gimana jaringan neural artifisial mulai banyak digunakan untuk memprediksi harga saham, memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan, memprediksi kapan saham harus dijual atau dibeli, dan memprediksi ranking dari obligasi. Itu benar-benar sistem yang sangat canggih ya. Sampai sekarang masih dikembangkan juga. Jadi benar-benar sistem yang benar-benar kayak otak manusia, benar-benar dibuat-buat berkembang gitu, mengetahui sistem-sistem yang mengetahui informasi yang nantinya bisa mengembangkan informasi tersebut, seperti itu. Dimana dia benar-benar bisa untuk memprediksi suatu saham. Jadi benar-benar informasi yang dia dapat nantinya juga bisa dikeluarkannya di laporan-laporan di mana memprediksi harga saham. Jadi buat forecasting di depannya ya, peramalan gitu. Dari informasi yang diinput ke sistem ini. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem penunjuk keputusan atau decision support system, di mana suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur. Udah jelas ya, kemarin itu sistem struktur dibuat di mana, supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data-data yang tersedia. Di mana dari definisi dari di atas bahkan diketahui tujuan dari SPK atau sistem penunjang keputusan seperti support system, seperti itu definisinya. Itu jadi tujuannya itu ada 3. Jadi berdasarkan seseorang ya, kita nggak tahu siapa yang pembuatnya ini mendefinisikan ini, di buku juga kayaknya nggak ada. Yang ketiganya itu yaitu membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Yang kedua, membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan, bukan menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, bukan untuk meningkatkan efisiensi, walaupun untuk manajer penting efisiensi tetapi efektivitas merupakan tujuan utama menggunakan SPK. Jadi dimana bukan efisiensi ya yang diutamakan dari decision support system, tapi efektifnya, dimana benar-benar ini sistem pendukung keputusan lah, seperti itu ya. Jadi untuk benar-benar manajer-manajer itu menggunakan lab ini untuk benar-benar membuat suatu keputusan, seperti itu. Bagaimana seefektif mungkin, bukan seefisien mungkin, seperti itu. Lanjut ya. Oke, ini gambaran dari sistem penunjang keputusan, pendukung keputusan, yaitu SPK. Ini ada 3 komponen, bisa dikatakan ada dialog manajemen, model manajemen, dan data manajemen. Kalau nggak bisa lihat di bukunya, kalau nggak bisa terlihat di PPT saya, dimana kita pemakai sistem, anggap aja itu kita atau orang, dimana dia masuk ke dialog manajemen. Ini ya penjelasannya, dimana dia masuk ke dialog manajemen atau user interface, yaitu komponen untuk berdialog dengan pemakai sistem. Ya seperti kayak interface-nya lah. Ngomongnya tadi interface tuh kalau mungkin kalian belum ngerti itu kayak ininya, kayak bagian depannya lah. Kalau kalian lihat di aplikasi-aplikasi apa, mungkin disuruh input apa, terus kalian tinggal klik itu namanya user interface ya. Seperti itu. Jadi itu kayak istilahnya kan kalian kayak berdialog sama dia kayak gitu. Jadi sistem ini kalian tinggal klik aja kayak gitu. Mungkin kalau yang belum terlalu ngerti dengan user interface, itu komponen bentuk, jadi dialog manajemen atau user interface untuk berdialog dengan pemakai sistem. Komponen ini di dalam sistem informasi merupakan komponen input dan komponen output, seperti itu. Jadi ada inputnya, ada outputnya. Jadi benar-benar berdialog sama kita kan. Bisa yang kita lihat tuh yaitu input dan outputnya pastinya kan. Gimana model manajemen? Ini yang kedua ada model manajemen, yaitu komponen yang merubah data menjadi informasi yang relevan. Ini di prosesnya dia ya. Model yang banyak digunakan di sistem penunjang keputusan adalah model
matematik optimisasi, misalnya linear programming, dynamic programming, dan ini saya tidak terlalu ngerti juga. Linear programming sama dynamic programming. Jadi kalian bisa belajar sendiri untuk masalah ini karena saya tidak terlalu suka sama programming. Seperti itu ya. Selanjutnya ada data manajemen, yaitu komponen basis data yang terdiri dari basis data yang dapat diakses. Di mana seperti halnya sistem informasi pada umumnya, sistem pengambilan keputusan juga mempunyai komponen lain yaitu komponen teknologi dan kontrol. Seperti itu. Oke, sampai sini ngerti semua kan? Gak ada pertanyaan kan? Halo? Tes? Tes? Oke. Ya, lanjut. Oke, SPK ini mengizinkan pemakai sistem untuk mengambil informasi dari data yang jumlahnya sangat besar, atau online analytical processing, atau bisa dikatakan OLAP. Data mining dapat digunakan untuk menulis data yang besar. Jadi OLAP ini untuk mengambil jumlah data yang besar, online analytical, dan juga data mining yang disimpan untuk menganalisis data besar, seperti itu. Lanjut lagi, ada online analytical processing atau OLAP itu merupakan sistem informasi fungsional yang sudah ada yang mempunyai basis data yang lengkap. Benar-benar mempunyai data penyimpanan yang sangat lengkap ya, informasi yang apapun itu ada di sana, ditambah dengan kemampuan mengambil data dan menganalisisnya secara online. OLAP biasanya menggunakan DBMS, Database Management System. Data mining adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola dan hubungan antara item-item data di data warehouse. Data warehouse itu adalah salinan dari data dalam bentuk basis data yang terintegrasi. Sedang data market atau data mart adalah salinan dari sebagian porsi basis data yang terintegrasi. Di mana jadi kalau yang belum terlalu paham, data warehouse itu data-data yang sudah terintegrasi. Jadi database itu misalnya kan cuma data sendiri, data penyimpanan yang benar-benar informasinya sendiri. Terus ada database lain lagi, database lain lagi. Jadi sehingga kalau ditarik link ke sana kayak apa ya, kayak penghubung lah. Itu dihubungkan semuanya. Jadi namanya data warehouse seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, SPK. Ini SPK ini banyak banget ya. Sekarang kita sudah sampai SPKG. Jadi sama aja sama SPK, cuman bedanya dia grup seperti itu. Jadi sistem penunjang keputusan grup SPKG. Misalnya ini buat di rapat-rapat manajer gitu, manajer tengah gitu ya. Bukan yang tidak punya pendapat yang berbeda-beda terus digabungin jadi pakai sistem penunjang keputusan grup seperti itu. Kabelnya database. Ya bisa jadi, cuman data warehouse itu semuanya data yang terintegrasi sudah, jadi banyak data yang sudah dihubungkan, namanya itu data warehouse, bukan kabelnya sih. Seperti itu. Lanjut ya. SPK yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan SPK itu yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan bersama-sama secara grup. SPK grup ini muncul karena perdebatan pada awal tahun 1910 bahwa pengambilan keputusan secara grup akan lebih baik secara individual daripada individual karena grup dianggap dapat memberikan sinergi akibat dari kontak sosial antar mereka. Jadi benar-benar ini kayak tahun 1910-an karena SPK itu kayaknya dirasa terlalu individu. Jadi muncullah sistem yang namanya SPKG ini. Seperti itu. Habis itu penyediaan sistem komputer untuk mendukung keputusan grup menghasilkan komunikasi yang lebih mudah. Jadi sistem SPKG ini dirasa menghasilkan komunikasi yang lebih mudah, melindungi identitas pengusul ide, dan hasilnya adalah meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan kualitas pengambilan suatu keputusan. Ini bisa dikatakan Jessup dan Tansuk 1991. Ini benar-benar sistem yang benar-benar bisa mensupport keputusan tiap grup gitu. Oke, bisa grup-grup, nggak apa-apa, bisa masuk ya. Tapi absen tetap jalan ya. Oke, lanjut. Sistem informasi geografik atau geographic information system. Sistem yang menggunakan bentuk peta secara geografis. Ini kayak aku udah saya jelaskan kemarin waktu pertemuan, pilih seperti apa.
Ini kayak Google Map ya. Ini sistem yang menggunakan bentuk peta secara geografis, maka sistem ini juga dikenal dengan nama Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografik. Seperti itu. Dan perusahaan yang pernah menggunakan ini itu perusahaan besar. Mungkin belum terlalu tahu Walmart. Walmart ini sama kayak Carrefour, perusahaan dari Amerika yang sangat besar. Mungkin di Taiwan tidak ada ya. Cuman di Amerika, mungkin di Eropa sana tuh ada. Ini perusahaan yang sangat besar. Jadi dia kayaknya sih, saya nggak tahu sih, karena dia mungkin dia yang pertama kali mengimplementasikan sistem informasi geografik ini. Seperti itu. Jadi dia perusahaan retail besar yang besar dari Amerika yang mempopulerkan implementasi ini. Karena implementasi ini dirasa sukses. Jadi fungsinya itu ya kayak dia kayak udah jelasin kemarin sih waktu di pertemuan langsung kemarin waktu hari Minggu kemarin, kalau dia tuh kayak bisa mengontrol barang itu berada di mana, seperti itu. Sistem informasi geografik. Jadi kalian bisa tahu tepat posisi barang kalian tuh berada di mana sekarang, seperti itu. Jadi jam segini misalnya jam 10 lewat 10 tadi itu, nanti itu kalau kalian tahu bakal posisi barang kalian tuh ada di mana. Jam sekarang misalnya jam 10 ini kalian lihat posisi barang kalian udah jelas berada di mana, kayak gitulah. Ya kalau di JNE juga ya itu kayaknya juga menggunakan kayak gini sih. Jadi dia benar-benar bisa kontrol, jadi kalian tahu di mana posisi barang tersebut, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kalian lihat kan bisa kontrol tuh di JNE, jadi kalian tahu di mana posisinya. Cuman dia kan tidak terlalu detail, jadi cuma Jakarta, Jogja, di mana gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi kalau ini lebih detail sistem informasi geografik. Jadi kalian tahu benar-benar posisinya di mana, jalan-jalannya di mana. Ini jelas di jalan ini, mana ini. Benar-benar dilihatin kayak Google Map gitu posisi barangnya. Ini benar-benar kayak apa ya? Kayak penyadap lah alatnya gitu. Jadi kalian bisa ngelihat sendiri posisinya barang itu di mana, kayak gitu. Iya kayak gitulah, Walmart itu melihat pergeseran perilaku konsumen. Jadi gimana ya? Walmart itu kayak ngelihat suatu kondisi lingkungan yang benar-benar kayak mungkin dia susah untuk mengontrol barang-barangnya, sehingga dia menggunakan sistem ini seperti itu. Soalnya kan dia kayak kalian tahu sendiri ya, kayak ini kan kayak perusahaan kayak Carrefour gitu. Jadi dia betul-betul butuh barang-barang pasokan gitu untuk memasok barang-barang kayak Alfamart gitulah ya, masuk-masuk di setiap kota di Amerika atau Eropa. Dia harus tahu pemasukannya barang-barangnya tuh di sebelah sini tuh udah pas atau belum. Jadi dia benar-benar pakai sistem ini supaya tahu. Jadi pengiriman barang dari pabrik utama ke tiap-tiap pabriknya atau mungkin tiap-tiap tokonya itu apa aja gitu, supaya tidak barang yang di toko tersebut tuh takutnya dia itu nggak kosong gitu aja. Simpelnya sih gitu aja sih. Sistem yang biasanya umumnya digunakan seperti apa, seperti itu. Oke, silahkan Mbak. Kita lanjut dulu ya. Oke, bentar. Oke, kita lanjut ke sistem informasi di level atas. Tadi sudah di level menengah, di level bawah udah, tadi di level menengah juga udah. Sekarang kita lanjut ke sistem informasi di level atas, di mana sistem informasi ini digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur. Kan tahu sendiri ya, kemarin dia tuh kalau gimana level atas tuh dia menerima informasinya tidak terstruktur, seperti itu ya. SIE atau Sistem Informasi Eksekutif mempunyai karakteristik khusus, di mana SIE ini sama dengan Sistem Penunjang Eksekutif atau SPA atau Executive Support System atau ISS. Walaupun SPA dan SIE ini adalah sama, tetapi ada yang membedakannya, yaitu perbedaannya yaitu SIE itu menggunakan sistem otomatisasi kantor, dan sedangkan SPA menggunakan SIE tidak menggunakannya, tetapi yang SPA yang menggunakan sistem otomatisasi kantor, seperti itu. Lanjut.
sistem informasi di level atas. Ini karakteristik dari sistem informasi eksekutif atau untuk level bawah, level atas. Level atas ya, udah bukan level menengah atau level bawah lagi. Satu, karakteristiknya dirancang untuk eksekutif puncak, benar-benar dirancang buat orang-orang atas, petinggi-petinggi. Yang kedua, menggunakan data internal dan eksternal. Itu. Jadi menggunakan data-data terus sendiri kan, kalau yang kemarin saya jelaskan, kalau yang petinggi-petinggi itu benar-benar butuh data dari luar, lagi lingkungan sekitar organisasi seperti itu. Terus untuk yang ketiga, untuk pemecahannya tidak terstruktur ya, seperti itu. Jelas karena untuk level atas tidak terstruktur. Yang keempat, untuk membantu perencanaan dan perumusan strategik. Jadi di mana dia untuk membantu, kan dia untuk sistemnya kan strategik tuh, level atas. Jadi ya jelas dia untuk perencanaan dan perumusan strategik. Yang kelima, digunakan secara online oleh eksekutif. Jelas pasti membutuhkan online. Kalau udah baca yang model 3 kemarin sudah ngerti kenapa digunakan online. Terus yang keenam, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil. Jadi benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengambil data-data yang itu sampai dia benar-benar ke bawah. Yang kedelapan, harus mudah digunakan, jelas. Dalam sistem itu harus benar-benar digunakan. Yang kesembilan, menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Cerna nih ya. Itu kayak bacanya kayak dicerna. Ini dicerna, maksudnya seperti itu. Jadi benar-benar dia menggunakan teks atau grafik dan tabel-tabel yang bisa mudah gampang banget dicerna, seperti itu. Lanjut. Ini udah selesai untuk sistem informasi level atas ya. Sekarang kita tadi udah lanjut ke sistem, sekarang kita lanjut ke sistem otomatisasi kantor. Tadi udah disebutkan juga sistem informasi kantor itu di sini SPA menggunakan atau sistem penunjang eksekutif, seperti itu ya, SPA. Oke, sistem otomatisasi kantor, suatu sistem informasi yang berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup grup kerja, dan organisasi-organisasi, seperti itu. Ini seperti yang dikatakan O'Brien tahun 1946. Oke, jadi sistem otomasi kantor itu kayak gitu ya. Yang berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan juga dia. Jadi di antara setiap orang, grup, dan organisasi, seperti itu ya. Terus untuk sistem informasi yang menghubungkan 3 level manajemen adalah sistem otomasi kantor, SOK atau Office Automation System. Jadi sistem informasi yang menghubungkan 3 level manajemen. Tahu kan 3 level manajemen itu apa? Dan 3 yaitu operasional, sistem, terus level menengahnya itu untuk yang departemen, yang ketahuannya yaitu CEO atau eksekutif. Seperti itu. Piramida yang saya lihatin kemarin ya. Ya, ini dia sistem otomasi kantor, gambarnya kelihatan jelas ya. Kalau ada kelihatan jelas bisa kalian lihat sendiri di buku kalian. Pasti lebih jelas. Itu ya. Sistem otomasi kantor itu terdiri dari 4. Ada sistem komunikasi elektronik, yang bawahnya itu ada email, ada voicemail, bulletin board system, ngerti lah pasti ya komunikasi elektroniknya seperti apa. Ada sistem kolaborasi elektronik, atau bisa dibilang ada di dalamnya itu computing atau teleconference. Teleconference itu bisa dilihat kayak berhubungan lewat kayak Skype, itu mungkin video chatting kayak gitu, teleconference. Terus sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, yaitu kayak desktop, publishing, electronic documents management, presentation graphic atau multimedia presentation kayak gitulah. Kayak presentasi gitu ya, multimedia presentation gitu ya, kayak kayak ini kayak PowerPoint kayak gitu. Ini contohnya kayak gitulah, multimedia presentation. Jadi kayak sistem-sistem untuk pengolahan dan image dari elektronik, kayak menampilkan ya sistem yang menampilkan suatu data kayak gitulah. Yang bisa juga buat publikasi juga sebenarnya.
Kita lanjut, ada sistem pengelolaan kantor. Itu di dalam bagiannya ada desktop, aksesoris, electronic scheduling, seperti itu. Jadi pengelolaan kantor lah, scheduling gitulah ya, berhubungan sama scheduling gitu. Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah lanjut ke kegiatan belajar 3 ya teman-teman. Oke, ini kayaknya dari modul, semua modul kayaknya ini yang paling banyak modulnya. Jadi PPT saya mungkin agak banyak hari ini. Oke, kegiatan belajar 3 kita udah masuk modul 4 di kegiatan belajar 3 ya. Aplikasi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Udah ke di buku udah di halaman 4.33. Seperti itu. Oke. Sistem informasi strategik. Ini yaitu dari bagian dari aplikasi sistem informasi untuk suatu keunggulan kompetitif. Di mana sistem informasi strategik ini yaitu sistem teknologi informasi yang dikatakan strategik jika aplikasi dari satu atau lebih sistem-sistem teknologi informasi tersebut mendukung dan melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau lebih strategi kompetisi, seperti itu. Jadi latar belakang dari sistem informasi strategik ini, di mana dia itu teknologi informasi sekarang itu benar-benar bukan buat efisiensi dan efektivisasi, tapi fungsinya itu yaitu untuk kompetisi. Jadi sistem informasi ini bukan untuk efisiensi dan efektivitas lagi, pasti sih untuk efisiensi sama efektivitas seperti itu. Tetapi sekarang benar-benar sistem informasi juga dibuat buat kompetisi dengan organisasi atau perusahaan lain seperti itu. Ini benar-benar dikatakan competitive weapon lah gitu ya. Benar-benar untuk hal yang ampuh untuk memenangkan suatu persaingan antar organisasi atau perusahaan. Jadi sistem informasi ini udah seperti itu sekarang ya, di zaman sekarang ini. Penting banget. Oke, terus lanjut aja. Sekarang ada 3 strategi umum yang biasanya perusahaan menerapkan untuk menghadapi pesaing-pesaingnya. Ini misalkan Porter 1985. Ini 3 strateginya ya. Ada cost leadership, differentiation, fokus. Ini 3 hal utama strategi umumnya yang diterapkan suatu perusahaan untuk menghadapi pesaing-pesaingnya. Tapi selain 3 hal tersebut, ada lagi strategi lainnya yang yang dibahas di buku pedoman kita, yaitu innovation, alliance, dan growth. Oke, lanjut. Kita bahas satu-satu sekarang buat yang ini ya. Strategi umum yang diterapkan oleh setiap perusahaan. Yang pertama yaitu cost leadership strategi. Di mana sistem informasi ini suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini atau cost leadership strategi ini jika dapat mencapai posisi sebagai produsen dengan biaya terendah di dalam industri. Jadi benar-benar cost leadership dia. Atau cost leadership itu ya kayak pemimpin penghasilan atau pemimpin cost gitu, seperti ya, strateginya pemimpin dari cost yang dikeluarkan. Jadi benar-benar dia tuh dimana meminimalisir biaya produksi dan menjual dengan harga yang mahal atau mungkin harga yang standar, tapi dia benar-benar bisa meminimalisir biaya-biaya untuk produksi seperti itu. Itu namanya cost leadership strategi ya. Yang cara-caranya itu yaitu menurunkan secara drastis biaya proses bisnis dengan melakukan rekayasa proses bisnis kayak gitu. Rekayasa proses bisnis ini seperti apa? Nanti kalian mungkin belajar juga, bukan di mata kuliah ini tapi di mata kuliah lain mungkin ya. Nanti ada namanya rekayasa proses bisnis. Terus yang kedua, terus menurunkan biaya dari pemasok. Itu bisa juga tuh strateginya. Yang ketiga, menurunkan biaya ke pelanggan. Kayak gitulah. Dia benar-benar menurunkan biaya produksi. Itu bisa juga menurunkan biaya ke pelanggannya. Terus juga bisa menurunkan biaya dari pemasok untuk produksinya. Dan sama memunculkan strategi kayak yaitu menurunkan secara drastis biaya proses bisnisnya. Gitu. Lanjut.
Strategi kedua yaitu differentiation strategi, di mana suatu sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang berbeda. Intinya yang unik lah ya, unik dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Ya, pastilah ya, banyak kan ya hal-hal yang kayak gitu sekarang. Banyak banget perusahaan yang menerapkan differentiation strategi ya, pastinya supaya mereka barang-barang mereka tuh bisa laku lah, seperti itu. Jadi dia mengeluarkan barang-barang yang unik lah, itu produk atau jasa yang unik lah, yang beda dari yang lain lah, kayak gitu ya. Ini cara-caranya penerapannya ya kayak menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda dan menggunakan teknologi informasi untuk menghindari keuntungan diferensiasi dari pesaing. Nah, kayak gitulah contohnya ya. Lanjut. Oke, kita ke fokus strategi. Strategi selanjutnya yaitu fokus tadi ya. Di mana suatu sistem informasi dikatakan pendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus di suatu isu khusus di dalam organisasi. Di mana dia membantu perusahaan fokus. Jadi dia benar-benar fokus strateginya. Tidak gimana ya, kayak dia memproduksi botol minuman misalnya. Jadi dia fokusnya cuma ke situ doang gitu loh. Jadi dia nggak memproduksi misalnya kayak Tupperware dan macam-macam. Jadi dia cuma memproduksi ya kayak fokusnya ya botol minuman kayak gitu. Jadi benar-benar dia jasa atau mungkin produk yang khusus, yang unik mungkin difokuskan di situ. Seperti itu ya. Ini untuk fokus strategi. Lanjut. Ya, lanjut ya Pak. Bisa didengarkan langsung aja ya Pak. Lanjut aja, nanti mungkin kalau yang sebelumnya bisa lihat bisa lihat YouTube saya. Sudah jelas? Oh, Mbak ya. Oh, ya sudahlah. Saya selalu salah kemarin. Iya, oke. Saya sudah lupa kayaknya. Oke. Makasih sudah diingatkan. Saya selalu salah itu yang masalah nama yang kemarin itu selalu bilang tak manggil Pak ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, lanjut ke inovasi strategi atau strategi yang tidak disebutkan, tidak strategi umum lah ya. Itu tuh. Tadi udah disebutkan strategi lainnya yang tidak umum. Ada 3 tadi ya. Oke, lanjut kita ke innovation strategi. Innovation strategi yaitu di mana suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa inovasi terbaru yang belum dilakukan oleh pesaing-pesaingnya. Jadi sama kayak differentiation ya. Tadi yang belum lihat, yang masih baru datang, Mbak Yana, bisa dilihat halaman 433 sampai selanjutnya ya. Ini ada sistem informasi strategik, strategi dari sistem informasi ada 3. Ada Mas Porter tahun 1985. Secara umum, jadi perusahaan itu menerapkan ini untuk menyaingi pesaingnya ada 3. First leadership, differentiation, dan fokus. Sekarang yang lainnya ada strategi lainnya yang biasanya diterapkan yaitu innovation, alliance, dan growth. Seperti itu. Tapi yang umum itu ada 3. Ini adalah strategi-strategi tambahan tapi benar-benar bagus untuk diterapkan. Ini strategi-strategi yang bagus, strategi-strategi yang bagus untuk diterapkan. Seperti itu. Lanjut, kita sudah tadi ke innovation ya. Innovation itu berbeda dengan difference. Bedanya itu yaitu suatu inovasi produk, bukan suatu perbedaan produk, tapi suatu yang berinovasi. Nah, tahu kan inovasi itu seperti apa? Ini jasa yang benar-benar yang sudah ada, tapi diinovasikan sebagai hal yang baru. Kayak gitu, bukan beda atau bukan different gitu ya. Seperti itu. Jadi cara-caranya untuk menerapkan sistem informasi strategi ini,
Sistem informasi innovation strategi ini yaitu membuat market baru dengan melibatkan teknologi informasi. Misalnya adalah Merrill Lynch, ini suatu perusahaan bekerjasama dengan Bank One menghasilkan produk inovasi baru yang dikenal dengan nama Cash Management Account. Ini juga bukan suatu produk aja, tapi suatu sistem juga bisa. Ini strategi-strategi sistem, jadi kayak jasa dan produk tuh bisa dijadikan suatu inovasi gitulah ya. Jadi hal-hal yang baru lah gitu ya, bukan hal yang berbeda. Bisa dibilang inovasi itu sesuatu hal yang berbeda dan baru seperti itu. Cuman kalau hal different itu sesuatu yang beda tapi nggak baru. Itu cuma sesuatu berbeda dari perusahaan-perusahaan lain tapi nggak baru seperti itu. Cuman kalau yang inovasi ini sesuatu hal yang beda dan baru seperti itu. Ya dikembangkan lah seperti itu bisa juga. Terus yang kedua, membuat cara baru menjual produk dan jasa yang melibatkan teknologi informasi. Dan contohnya misalnya kayak perusahaan McKesson to Drug Corporation, American Hospital Supply Company, atau American Airlines. Jadi kalau di Indonesia apa ya contohnya ya? Cara baru mungkin kayak Citylink ya. Citylink kan perusahaan pesawat di bawahnya Garuda Indonesia. Itu dia mempunyai cara baru untuk menjual, sehingga dia misalnya kayak contohnya cara barunya dia tuh harus bisa membayar tiket lewat Alfamart atau yang lainnya kayak gitulah. Itu kayak inovasi juga. Dia melibatkan teknologi informasi pastinya kan ya. Ini contohnya kayak gitulah. Ini mungkin banyak juga udah dilakukan strategi-strategi inovasi sama perusahaan-perusahaan Indonesia. Cuma bisa kalian lihat sendiri lagi ya. Di kalian memahami ini, mungkin nanti contohnya bisa kalian cari juga. Sudah saya contohkan satu yaitu Citylink. Tadi dia menerapkan inovasi strategi yang melibatkan teknologi informasi. Jadi dia benar-benar untuk pembayaran tiket. Misalnya dia beli online gitu ya. Beli online terus mau bayar tiketnya tuh misalnya kan terlalu capek juga harus ke bank atau mungkin susah nyari di ATM gitu kan. Jadi mungkin bisa langsung bayar sekalian belanja gitu kan. Jadi kalian bisa langsung bayar lewat Alfamart gitu, kayak gitulah contohnya. Ya bisa itu penerapan penjualan tiket kereta api di Alfamart juga di pusat-pusat belanja juga bisa. Kalau dia menggunakan teknologi informasi ya, seperti itu. Bisa juga di contohnya seperti itu. Jadi kayak PT KAI kereta api kan Indonesia menerapkan sistem pembayaran tiket atau pembelian tiket tidak hanya di loket-loket di stasiun, tapi juga bisa dibeli di bukan dimanapun sih, di lingkungan luar selain di stasiun. Ya contohnya bisa dibeli di Alfamart atau mungkin Indomaret kayak gitu ya. Lanjut. Aliansi strategi. Ya, benar-benar kayak otot-otot tertentu seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada aliansi strategi di mana sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan. Di mana information partnership lah dengan pemasok. Jadi di mana dia tuh dapat membuat suatu hubungan kerjasama dengan perusahaan lain atau information partnership dengan pemasoknya dia lah seperti ya, atau perusahaan lain dan bahkan dengan pesaingnya yaitu dengan cara menggunakan sistem informasi antar organisasi untuk menghubungkan sistem-sistem informasi perusahaan lain gitu. Jadi dia kayak menggunakan suatu sistem informasi untuk mendukung dari strategi perusahaannya tersebut dan bekerjasama bilateral, kerjasama gitu dengan pemasoknya, dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya, sehingga dia bisa menentukan strategi-strategi ke depannya buat untuk bisa lebih baik lah seperti itu. Itu ya aliansi. Jadi kayak aliansi gitu ya, membuat aliansi sama perusahaan-perusahaan pesaingnya. Kayak bergabung gitu lah ya. Kayak merger atau bergabung gitu. Merger sih enggak kayaknya ya, lebih bergabung gitu. Kayak beraliansi sama perusahaan lain untuk menjatuhkan perusahaan lain juga bisa, atau membuat suatu produk baru juga bisa kayak gitu. Sekarang untuk growth strategi, lanjut ya. Ini udah strategi growth strategi, di mana suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika membantu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar. Di mana contohnya itu yaitu perusahaan yang melakukan strategi ini, misalnya City Corp yang menggunakan
Dimana misalnya ada Citicorp yang menggunakan ATM pertama kali di kota New York untuk mendapatkan banyak nasabah baru, seperti itu. Jadi dia itu kayak perusahaan yang pertama mengeluarkan ini ya, ATM gitu ya istilahnya. Pertama kali di New York gitu, kayak bank yang mengeluarkan suatu hal yang baru untuk mendapatkan banyak nasabah baru kayak gitu. Kayak dia sistem informasi yang kayak dia mengeluarkan sistem informasi yang apa ya, baru gitu ya, bukan yang baru sih, kayak mengeluarkan sistem informasi untuk mendukungnya untuk bergerak di pasar seperti itu. Dia untuk mengembangkan pasarnya, dia menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan pasarnya, ini supaya dia berkembang gitu. Jadi strategi untuk menaikkan tingkat pasarnya lah gitu. Contohnya kayak apa ya? Kayak contohnya itu bisa dikatakan, oh iya kayak BCA. Mungkin kalian tahu BCA sama juga bank. Cuman BCA itu kan kalau kalian belum tahu sih, BCA itu punya ATM terbanyak di Indonesia. Jadi itu benar-benar untuk memudahkan pelanggannya juga. Jadi dia buat banyak. Jadi benar-benar di setiap berapa meter atau apa itu mungkin ada ATM BCA. Jadi benar-benar gampang untuk nyari suatu ATM BCA. Jadinya orang memilih bank BCA tersebut ya untuk apa? Ya untuk gampang narik uang di mana-mana, gampang mencari ini juga, nyari pasarannya gitu. Nyari apa, bukan pasarannya sih, nyari ATM-nya itu untuk narik uang. Jadi nggak perlu ribet-ribet dia harus ke pelosok-pelosok atau mungkin ke tempat-tempat tertentu untuk narik uang kayak gitu. Jadi hingga gampang ditemukan lah gitu ATM-nya. Jadi sebar di mana-mana. Dia BCA itu di Indonesia itu punya ATM terbanyak istilahnya kayak gitu. Ya kayak gitu, mungkin juga bisa dikatakan dia menggunakan SMS banking, bisa juga. Tapi sekarang udah banyak ya SMS banking ya, kayak gitu. Cuman sekarang emang dia yang pertama kali menggunakan SMS banking dan ini juga apa, internet banking juga, seperti itu. Lanjut. Jadi itu untuk mendukung pasarnya supaya berkembang dan pesat ya. Jadi kayak mengembangkan pasarnya lah kayak gitu ya. Growth strategi ini. Oke, sekarang kita ini untuk yang strategi terakhir ya. Quality strategi, di mana suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu meningkatkan kualitas dari produk dan jasa. Jadi dia meningkatkan dari kualitas strategi ini untuk sistem informasi yang digunakan untuk meningkatkan jasa dan produknya. Kayak gitu, kualitas dari jasa dan produknya, jasa atau produknya lah kayak gitu ya, antara dua itu gitu. Terus cara-caranya itu contohnya kayak menggunakan robot CM atau CIM untuk meningkatkan kualitas produk. Mungkin yang baru-baru datang yang belum lihat di kegiatan belajar 1 bisa dilihat sendiri untuk CAM atau CIM itu apa ya. Saya udah saya jelaskan juga tadi itu kalau CAM itu apa sama CIM itu apa. Jadi kayak menggunakan robot, CAM atau SIM meningkatkan kualitas produknya. Terus yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement dari suatu produknya dia. Contoh perusahaan yang menerapkan ini adalah Caterpillar Company atau CAT gitu. Ini kalau nggak salah Caterpillar CAT ini kayaknya perusahaan ini deh kayaknya, perusahaan apa, alat berat, ini kayak traktor gitu. Kayaknya dia meningkatkan kualitas bukan produksinya sih, barangnya dia. Jadi kayak ini kayak perusahaan peminjaman inilah ya, peminjaman alat berat kayak traktor, apalagi namanya tuh kayak pengeruk tanah gitu. Jadi mungkin dia meningkatkan kualitas barang-barangnya dia itu sehingga supaya bisa dapat dipinjam oleh yang lainnya. Jadi dia membeli yang dengan kualitas bagus, diservis dengan kualitas bagus, dengan sistem apa, mungkin pakai SIM atau SAM, gitu ya, sehingga dia kualitasnya bagus dari produknya dia sehingga banyak yang minjem itu ya. Seperti itu bisa dikatakan juga perusahaan Jepang banyak juga menggunakan kayak gitu. Cuma di perusahaan Indonesia banyak juga kok perusahaan Indonesia, karena jarang juga sih sekarang langsung orang yang megang, karena kalau manusia langsung yang megang karena udah bahaya, satu karena tingkat bahayanya tinggi,
dan juga pasti lama gitu. Jadi lebih ke sistem aja, dengan sistem kita dengan robot atau SIM itu bisa lebih efektif kayak gitu, lebih efektif, lebih efisien kayak gitu. Cuman masih dikendalikan juga, masih dikontrol sama orang, sama manusia juga akhirnya kayak gitu. Heeh, kayak gitu. Benar juga kata Mbak Sulasri ya. Iya, oke. Lanjut. Sistem informasi antar organisasi. Karena kita sudah bahas ke sistem informasi antar organisasi ya. Di mana strategic information system juga menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan juga perusahaan dengan pelanggan secara online. Contohnya di industri penerbangan yaitu perusahaan-perusahaan penerbangan, agen-agen perjalanan dan konsumen dihubungkan dengan suatu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang seperti itu. Jadi kayak gimana ya, kayak perusahaan pesawat terbang sama perusahaan travel gitu. Contohnya gini ya. Jadi benar-benar travel ini kan bisa bukan hanya buat jalan-jalan ya, tapi juga bisa beli sistem tiket pesawat terbang. Jadi benar-benar itu kayak kerjasama perusahaan pesawat sama travel. Jadi di travel itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan juga bisa dijualnya dengan harga yang standar kayak gitu. Jadi benar-benar ada kerjasama di situ untuk meningkatkan proses bisnis juga di sana. Seperti itu. Terus di pertengahan tahun 1990-an muncul sesuatu yang baru yaitu iOS. Bukan iOS ya, bukan Apple ya. iOS adalah sistem pengolahan data dan komunikasi data yang melibatkan dua atau lebih organisasi. Jadi sistem pengolahan data atau komunikasi yang melibatkan lebih dari satu lah ya intinya ya. Terus tipe umum dari iOS yaitu menggunakan teknologi yang standar adalah yang disebut sebagai Electronic Data Interchange atau EDI, yaitu suatu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen-dokumen bisnis. Ya kayak gitulah ya. Electronic Data Interchange bisa dilihat sendiri. Itu sistem komputer yang standar lah ya di beberapa organisasi yang terpisah untuk dapat ya mengirim-kirim data gitulah ya, mengirim data secara elektronik itu lewat dokumen-dokumen bisnis. Oke, kita lanjut. Sistem informasi antar organisasi ya. Di mana EDI sekarang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di sektor pabrik itu ya, electronic data interchange itu banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan di sekitar sektor pabrik dan sektor eceran. Misalnya adalah perusahaan mobil Israel memasuki tahun 1090 dengan 1.600 pemasok untuk 14 pabrik perakitan mobil dan truknya di Amerika Utara. Jadi contohnya kayak gini ya. Jadi benar-benar kayak dia punya suatu pabrik banyak nih. Tapi kan untuk knalpot misalnya atau pelak itu kan beda-beda dia belinya. Jadi benar-benar kayak menghubungkan beberapa pemasok gitu. Ini pemasok knalpot, pemasok pelak, pemasok ban, pemasok body itu di mana tuh kan berbeda tuh. Jadi benar-benar kayak dipasok dari tiap-tiap itu terus akhirnya dirakit di pabrik. Itu. Jadi kayak sistemnya kayak seperti itu ya perakitan mobil. Tidak langsung di-create sendiri semuanya. Jadi kayak dia memasok juga kayak pelak tuh di mana, terus knalpot di mana, itu di mana. Jadi lain-lain komponen tuh sudah pemasok dia. Seperti itu. Jadi benar-benar dia pakai sistem EDI supaya bisa gampang ini ya kayak assembling dan perusahaan part-part yang lainnya ya kayak gitulah Mbak. Seperti itu ya. Oke, sistem informasi antar organisasi ini yang terakhir yaitu penerapan EDI atau Electronic Data Interchange mempunyai beberapa keuntungan sebagai berikut. Yaitu satu, mempercepat kegiatan bisnisnya. Yang jelas pasti itu untuk mempercepat setiap kegiatan bisnis. Yang kedua, pengurangan modal kerja yang dibutuhkan. Jadi kalau benar-benar kalau menggunakan sistem ini, misalnya dia ingin mengurangi suatu
modal kerja, bisa juga menggunakan EDI kayak gitu. Jadi pengurangannya persediaan. Jadi kayak pengurangan piutang dagang atau mungkin dengan persediaan-persediaannya gitu. Mungkin dia bisa menggunakan EDI lah gitu ya. Supaya lebih hemat aja sah seperti itu. Yang kedua ada penghematan biaya pastinya. Di mana dia implementasi EDI ini bisa menghemat biaya. Terus yang keempat meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Pastinya ya, tadi soalnya kan EDI itu kayak kita berhubungan dengan pemasok-pemasok dan juga mungkin dengan pelanggan-pelanggan. Misalnya kayak apa gitu dari mobil dari pabrik mobil terus mau dikirim ke dealer gitu kan, itu kan bisa menggunakan EDI juga. Nah, itu juga bisa meningkatkan hubungan antara pelanggan dan juga mungkin pemasok gitu. Assembly-nya tadi ya. Yang kelima, memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi tidak perlu repot-repot langsung bisnis travel gitu ya, bisnis travel ke luar negeri setiap CEO-nya, tapi dengan menggunakan EDI kita lebih bisa memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi dengan sistem elektronik ini kita bisa memudahkan kita untuk meningkatkan suatu perdagangan ke tingkat yang lebih jauh, yaitu tingkat internasional. Seperti itu. Oke, cukup ya untuk mata kuliah hari ini. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Halo? Adakah yang ditanyakan? Apa baru mau diselesaikan saja? Oke, cukup ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Iya, sudah saya terima untuk tugas-tugasnya. Jadi saya ingatkan juga, tugasnya jangan lupa ya. Ya, walaupun masih lama, hari Minggu besok deadline-nya, saya ingatkan untuk sempat lah tiap hari mungkin bisa dicicil gitu ya. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan? Atau saya cukupkan saja kuliah hari ini? Cukup? Udah cukup? Cukup ya? Saya pertanyaan nggak? Udah cukup, benar-benar cukup nih. Gak ada yang ditanyakan ya, ngerti ya? Saya harap kalian bisa ngerti juga. Jadi kalau belum ada yang ngerti, silahkan dibaca juga modul-modul sebelumnya supaya bisa ngerti. Soalnya modul-modul selanjutnya juga bakal berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Jadi kalau kalian tidak paham sama modul-modul sebelumnya, kalian tidak bakal mengerti juga nanti modul selanjutnya. Bahasa Obama jare. Oke, kalau kalian bisa, pasti kalau kalian mau bisa sih. Gampang kok sebenarnya, yang penting kalian ngerti aja. Oke, kita cukupkan aja ya, teman-teman. Cukup ya. Oke, terima kasih buat malam ini. Terima kasih juga semuanya sudah mendengarkan. Terima kasih juga yang sudah datang, sudah hadir di pertemuan online ini. Terima kasih, semoga bisa lancar untuk hari-hari kedepannya. Sampai jumpa minggu depan, kita di TTM online untuk bahas modul 5. Diharapkan lagi juga buat semuanya dibaca dulu modul 5-nya, supaya nanti saya jelaskan bisa lebih paham lagi ya. Jadi, supaya bisa lebih ngerti lah, jadi dibaca-baca dikit dulu lah modul 5-nya. Habis itu, nanti saya bisa ajarkan lebih enak, kayak gitu. Oke ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam.